Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Lembaga Pembiayaan Syariah, yang mana pada kesempatan ini merupakan pertemuan ke-8 ya. Baiklah saudara semuanya, kali ini akan membawa tema kuliah kita adalah peran bank syariah dalam pembangunan dan prospeknya di Indonesia. Peran strategis perbankan dalam pembangunan. Masyarakat banyak menaruh harapan kepada bank untuk menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan. Bank juga diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank diharapkan dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank juga ternyata merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar yang dipergunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga diharapkan dapat mendukung berjalannya mekanisme kebijakan moneter. Baik, dilanjutkan saudara. Sementara itu, selama berjalannya krisis ekonomi, telah terjadi malapetaka perbankan nasional, dan dengan dilikuidasinya sebanyak 16 bank, dan setelah itu menyusul sebanyak 10 bank beku operasi. Sebanyak 5 bank dikuasai pemerintah atau di take over, dan sebanyak 40 bank berada di bawah pengawasan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Menteri Keuangan bahkan dihadang sidang tahun ke-7 World Economic Development Congress di Washington DC pada tanggal 2 Oktober 1998, mengakui bahwa bank-bank di Indonesia telah gagal memainkan peran fungsi dasarnya. Dijelaskannya bahwa fungsi tersebut ialah memobilisasi tabungan domestik dan asing serta menyalurkan dana-dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang paling produktif atau yang paling menguntungkan secara finansial. Bank Islam baru diakui berdirinya tahun 1992, menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 92, hingga tahun 1998 baru berdiri satu bank umum syariah, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Ada 77 bank perkreditan rakyat syariah. Jumlah bank Islam yang masih sangat terbatas tersebut menunjukkan posisi yang betul menentukan baik dalam ikut membangun perekonomian nasional maupun dalam terjadinya krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997. Hingga sekarang dan selama berjalannya krisis ekonomi, Bank Muamalat Indonesia tetap sehat. Demikian juga sebanyak 30% dari bank perkreditan rakyat syariah dinilai sehat. Realita ini mengundang pertanyaan sejauh mana relevansi Bank Islam dengan upaya bangsa Indonesia untuk memulihkan dan membangun kembali perekonomiannya. Baik saudara, kita lanjutkan pada upaya pembangunan perekonomian Indonesia. Indonesia adalah negara yang sedang membangun dengan sasaran peningkatan kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material biasanya diterjemahkan dalam bentuk berupa peningkatan kesejahteraan lahir, sedangkan kesejahteraan spiritual dalam bentuk peningkatan kesejahteraan batin. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut di atas, ada 3 upaya yang harus dilakukan. Pertama adalah mengupayakan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi melalui perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, berpedoman pada GBHN, Repelita, dan APBN, serta mengupayakan terciptanya iklim investasi yang cukup pendukung dalam bentuk tingkat bunga yang rendah, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan terdidik, serta yang lain-lainnya.
Dan kedua, untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu mengupayakan pemerintah pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasilnya, yaitu melalui kebijaksanaan di bidang investasi, kebijaksanaan fiskal dan moneter, seperti antara lain penerapan perpajakan yang adil, alokasi APBN, alokasi kredit perbankan, alokasi laba BUMN, dan melalui kebijaksanaan untuk melancarkan arus barang dan jasa, serta informasi. Upaya ketiga adalah pemulihan pemeliharaan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap berupa kelangsungan sistem adanya stabilitas keamanan, adanya stabilitas harga dengan tingkat inflasi di bawah 10%, adanya stabilitas harga dengan inflasi 10%, dan adanya aparatur yang bersih dan berwibawa. Profil operasional Bank Islam pada setiap rumusan pertimbangan yang merupakan pokok-pokok pikiran dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan perbankan disebutkan antara lain sebagai berikut. Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang B, pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang C, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan Pancasila. Dan D, perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun penyalur dana masyarakat. Kemudian yang E, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dapat dikaji pada profil operasional perbankan Islam, konsep yang melekat pada perbankan Islam dapat memenuhi pokok-pokok pikiran tersebut di atas. Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan tentang ciri khas bank Islam yang lebih menampilkan profil kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan bagi hasil melalui deposito, mudharabah, dan tabungan mudharabah, serta lain-lainnya. Profil Bank Islam pada sisi pengarahan dana ditampilkan dalam bentuk kebersamaan, memperoleh bagi hasil dari bank dan usaha bank baik pada waktu perekonomian nasional sedang bergairah maupun perekonomian nasional sedang lesu. Secara otomatis, para pemegang rekening tabungan mudharabah dan deposito mudharabah mengikuti naik turunnya pendapatan bersamaan dengan naik turunnya hasil usaha bank karena situasi perekonomian yang berlaku pada waktu itu. Profil Bank Islam pada sisi penyaluran dana ditampilkan dalam bentuk kebersamaan, memperoleh bagi hasil dari usaha nasabahnya yang tentu saja tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh perekonomian nasional. Nasabah penerima pembiayaan mudharabah dan penerima pembiayaan musyarakah tidak dikenakan beban tetap apapun kecuali berbagai hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Baiklah saudara sekalian, dari uraian di atas dapat kita simpulkan. Pertama, relevansi Bank Islam dengan perekonomian Indonesia yang sedang membangun sangat tinggi. Tumbuh dan berkembangnya Bank Islam di Indonesia tidak semata-mata bersifat emosional, tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konsepsional untuk membantu upaya pembangunan. Ketiga adalah dengan jumlah Bank Islam yang cukup berarti akan mampu mendukung upaya untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan nasional, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas ekonomi yang mantap. Dan terakhir adalah cita-cita Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang tidak mungkin tercapai. Demikian untuk perkuliahan kali ini.
Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.